bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengikuti kebaktian ibadah bulan bahasa dan budaya Gemit dengan etnis Sabu dan Ambon, Minggu 24 Mei 2020. Selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menemui ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, serta hari-hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat setiap hari kerja, Rabu sampai Sabtu, jam 9 WITA sampai jam 12 WITA. Hari ini Tuhan mengutus hamba-Nya. Ia akan berbagi kebenaran dan membuka isi hati Allah. Dan kita belajar untuk mempertaruhkan kehidupan berbudaya kita pada kehendak Allah. Di tengah situasi pandemi COVID-19, mari kita sebagai keluarga Allah memaknai cinta dan pertolongan Allah dalam syukur bahwa badai ini akan berlalu. Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam kehangatan kasih Tuhan. Kita bersama-sama melakukan Kidung PKJ nomor 13 ayat 1. Umat yang dikasihi Allah, mari kita tabiskan ibadah minggu kita. Masing-masing orang berkata dalam hatinya demikian. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan bulan budaya saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Allah yang sejati menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita terbaca di Wahyu pasal 14. Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tawe oya take
Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam membuka hati dan pembaharuan komitmen. Inilah hidup kami, para abdi-Mu, yang mengabdi di hadapan-Mu. Kami memiliki ragam budaya, kaya dan luhur karena Dikau berkenan merahmati kami dengan nikmat-Mu. Namun kadang budaya itu juga membawa kami jauh dari kehendak-Mu. Kami mengubah kisah perdamaian dalam budaya sabung ayam menjadi arena perjudian. Sehingga uang yang ada pada kami semuanya kami habiskan sebagai taruhan. Kami datang dari hidup yang lusuh oleh keangkuhan dan kesombongan kami. Kadang kami merasa lebih dari Tuhan dan bertindak melebihi Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab ini kepada kami. Sikap kami menduakan Tuhan dalam hidup membuat kami goyah dan terpuruk. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah terang yang sesungguhnya, yang tetap bersinar di hati dan karya kami. Biarlah budaya kami selalu menghantar kami untuk dekat kepadamu. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Umat yang dikasihi Allah, mengimani cinta dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, mari kita berdiri. Kita mulai membacakan Mazmur ini. Jemaat Tuhan diminta untuk membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari rumput rawa Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita, Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. atau kepada orang-orang yang telah menyimpang pada kebodohan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya.
tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan nadamu, kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan ini kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa jemaat. Bapa kami sungguh bersuka cita ada di hadapan Engkau. Kami datang dan membuka diri. Kami memiliki hak yang istimewa untuk bisa bercakap-cakap denganmu. Terima kasih. Dan kami percaya bahwa Bapa ada di tengah-tengah kami, melawat kami dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tidak pandai dan kami tidak mampu untuk memahaminya. Dan karena itu kami berdoa meminta supaya Tuhan memberkati kami, agar firman yang kami baca dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami memahaminya. Kami dituntun oleh Allah dan Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, supaya firman Tuhan ini tidak saja kami pahami, kami mengerti, tapi kami mau melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mari kita membuka Alkitab kita, Surat Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita semua. Begini bunyinya. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam hidup di setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat hari Minggu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan, semua orang muda, anak-anak yang ada di rumah, yang mengakses acara ini, bahkan yang ada dalam ruang gereja ini. Saya sangat berharap bahwa Anda semua sehat. Dan saya berdoa untuk Anda semua sehat. Jemaat Tuhan ada dalam kesehatan, pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa persekutuan yang kita alami saat ini, persekutuan yang terjadi, membuat kita mengerti bahwa Tuhan ada bagi kita. Kita semua mengalami kebaikan dan rahmat Allah. Dan saya berharap bahwa kita semua mengalami keselamatan hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kita kembali ada dalam sebuah persekutuan yang sungguh diberkati Allah. Tema yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit untuk kita khotbahkan dalam persekutuan ibadah Minggu pagi ini adalah bertekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tentu Anda menjadi orang Kristen yang sudah lama, bahkan mungkin juga ada yang baru mau belajar tentang siapa itu Yesus sebagai orang percaya. Tapi bagi kita yang menjadi orang Kristen, tema ini, jika Anda melihat tema ini, apa yang ada dalam benak Anda? Waktu tema ini saya baca, saya berkata kepada diri saya sendiri, kenapa harus bertekun dalam doa? Apakah selama ini saya tidak tekun dalam doa saya? Dan apa faedahnya kalau saya bertekun dalam doa? Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Jemaat pasti berdoa. Saya sangat percaya bahwa setiap orang pasti memulai aktivitas dengan doa. Tetapi bacaan kita mau mengatakan, kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi bertekun. Sesuatu yang dilakukan dengan ketekunan, tidak hanya sekedar berbicara, tapi sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan bahwa Allah harus kembali berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, saya sadar sungguh bahwa Paulus menulis surat ini di tengah-tengah pergumulan tentang hidup dan perjuangannya yang tidak mudah. Dia sedang ada dalam penjara dan sedang mempersiapkan diri untuk naik banding dengan kaisar. Dia tahu bahwa jemaat Tuhan yang ada di Kolose sedang bergumul dengan hidup mereka karena ajaran sesat yang mulai muncul di tengah-tengah jemaat. Kondisi dan persekutuan jemaat ada dalam dinamika di mana mereka harus berjuang tentang hidup, tentang apakah mereka harus menjalani kebenaran dengan ajaran-ajaran yang mereka dapatkan, ataukah apa yang disampaikan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil itu merupakan pegangan bagi mereka, dan karena itu merupakan sebuah perjuangan tentang kehidupan. Sebab kalau Anda salah dalam mengikuti sebuah ajaran, hidupmu salah. Jika Anda teguh dan Anda melihat kebenaran dalam ajaran itu, Anda akan menikmati kebaikan. Dan karena itu kalau orang memberikan ajaran yang salah, dia menyesatkan banyak orang. Yesus bilang, orang seperti itu ikat tali di leher dan buang ke laut kalau menyesatkan orang. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Paulus sadar jemaat Tuhan di Kolose sedang disesatkan. Mereka sedang berjuang dengan hidup mereka. Dan karena itu dia merasa perlu untuk menulis surat ini. Dia tahu bahwa mereka bekerja dengan sangat baik. Seperti kita juga sekarang, kita bekerja dengan tekun. Kita bekerja dengan baik. Tapi bekerja saja tanpa berbicara kepada Allah. Anda bekerja saja, Anda melakukan aktivitas saja tanpa Anda datang berdoa kepada Allah, Anda akan mengalami ketimpangan hidup. Mungkin Anda kuat, Anda adalah orang yang pintar, tetapi ada kalanya kita terbatas.
Seseorang yang sakit, dia akan mencari dokter. Dia akan membutuhkan perawatan dokter. Dia membutuhkan obat. Tapi pada waktu dokter mengatakan, mohon maaf Pak atau Ibu, sepertinya kami angkat tangan. Kami tidak bisa melakukan sesuatu. Apa yang akan dilakukan? Orang berdoa. Pada waktu tidak ada satu orang pun yang bisa menolongmu dalam hidupmu. Bagaimana kamu harus hidup? Bagaimana kamu harus bekerja? Ada Tuhan yang tidak kita lihat. Ada Allah yang menunggu kita. Dan karena itu Paulus bersurat kepada orang di Kolose untuk bertekunlah dalam doa. Dia mengajak mereka bahwa Anda beraktivitas setiap hari, Anda bekerja setiap hari, Anda melakukan tugas setiap hari. Jangan lupa satu hal yang paling penting, bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih, Kristus bertekun dari kata Yunani proskartereo. Proskartereo itu artinya meneruskan dengan tabah. Seseorang yang bertekun adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan penuh ketabahan. Dia tidak hanya sekedar melakukan itu, tetapi dia harus melakukan dengan tabah. Karena dia tahu bahwa ketekunannya itu akan menghasilkan sesuatu. Kalau Anda baca dalam surat Roma pasal 5 ayat 4, di situ dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang kemudian menyadari bahwa di dalam Tuhan dengan ketekunan yang dia terus lakukan, ada pengharapan yang muncul dalam hidup. Sehingga tidak jarang terjadi banyak mujizat bagi orang. Pada waktu dokter tidak mampu untuk menolong, pada waktu orang bertekun dalam doa, mujizat terjadi. Pada waktu Anda tidak punya akses apa-apa, pada waktu Anda tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dan pada waktu Anda datang kepada Allah, pada waktu Anda datang kepada Yesus, pada waktu Anda bertelut dalam ketekunan kepada Yesus, saya sangat percaya Yesus akan menjawab Anda. Kalau saya berbicara dengan orang, orang pasti akan berbicara dengan saya. Tapi kalau saya tidak berbicara dengan orang, orang tentu tidak akan berbicara dengan saya. Pada waktu Anda datang berbicara dengan Allah, Allah akan berbicara denganmu. Mungkin Anda bisa berkata bahwa, ya tapi Allah Maha Tahu. Allah mengerti apa yang ada dalam hatiku. Kenapa saya harus berbicara dengan Allah? Allah tahu. Benar, Tuhan tahu. Bahkan Yesus mengatakan, sebelum kamu berbicara, Allah tahu. Sebelum kamu mengeluarkan segala sesuatu, Allah tahu. Itu betul. Tidak salah. Yang dikatakan Yesus Allah kita tidak salah. Namun Paulus menghendaki untuk orang ingin bercakap-cakap dengan Allah. Semakin Anda bercakap-cakap dengan Allah, semakin Anda menemukan keintiman Anda dengan Allah. Percayalah, suami istri yang tidak pernah bercakap-cakap, tidak ada keintiman dalam hidup rumah tangga mereka. Orang tua dan anak-anak yang tidak pernah bercakap-cakap, tidak ada relasi yang harmonis dalam kehidupan mereka. Paulus menghendaki jemaat membangun hubungan yang intim dengan Allah. Berdoa, bercakap-cakap dengan Allah. Dan Paulus mengatakan itu harus dilakukan dalam ketekunan. Dengan demikian kita sekarang bisa kembali melihat diri kita. Apakah setelah menjadi orang Kristen saya tekun tidak? Selama ini saya tekun tidak? Atau jangan sampai saya doa-doa biasa saja, tapi tidak tekun. Bapak Ibu, anak saya, dia lewat di depan saya, dulu pada masih sekolah normal, dia jalan di depan saya pagi-pagi, saya sementara duduk, mondar-mandir. Istri saya bilang, dia mau minta uang jajan. Saya bilang, iya saya tahu, tapi dia tidak ngomong ke saya. Saya tahu, tapi dia tidak ngomong ke saya.
Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Paulus menghendaki untuk kita berbicara dengan dia. Dan tidak hanya sekedar berbicara, bercakap-cakap dalam ketekunan. Paulus menghendaki ada sebuah persekutuan yang intim yang terjadi. Sebab tatkala kita mencari wajah Allah dalam doa, kita sedang membangun suatu hubungan yang erat dengan Dia. Inilah alasan yang penting kenapa Anda dan saya harus berdoa. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, berdoa oleh Paulus disebut sebagai kunci masuk. Anda baca ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jika Anda berdoa, Anda punya kunci untuk Allah membuka pintu. Yesus bilang, ketoklah pintu dibukakan kepadamu. Doa adalah kunci di mana Allah membuka pintu. Paulus menghendaki jika Anda berdoa kepada kami, Allah akan membuka pintu bagi pemberitaan kami. Kita mungkin juga ada dalam persoalan yang di saat ini kita hadapi. Persoalan pandemi COVID dan banyak persoalan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu, doamu, doa kita semua yang dilakukan dalam ketekunan itu adalah kunci di mana pintu Allah terbuka. Pada waktu Anda berdoa, Allah membuka pintu bagi kita. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kehidupan kita. Kita tahu bahwa Dia bisa membuka pintu, tapi juga Dia bisa menutup pintu. Ingat itu. Allah tidak hanya sekedar membuka pintu, tapi Dia juga bisa menutup pintu. Jika Anda tidak berdoa, pintu tertutup bagimu. Tapi jika Anda berdoa, Allah membuka pintu bagimu. Paulus menghendaki supaya orang bisa menikmati sukacita bersama dengan Allah. Karena itu doa haruslah sekarang ini dijadikan sebagai sebuah gaya hidup untuk dilakukan dalam ketekunan. Sesuatu yang dilakukan seperti makanan yang otomatis Anda akan makan kalau Anda lapar. Doa adalah makanan rohani yang menjadi sebuah gaya hidup yang dilakukan dalam ketekunan. Namun ada banyak hal yang dapat membuat pikiran kita lari dari doa. Ada banyak kesibukan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, karena itu kita perlu berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita bisa waspada dalam banyak hal. Iblis selalu menggoda kita dalam hidup kita. Kita bisa emosi, kita bisa marah, kita bisa sakit hati, kita bisa benci kepada orang, kita bisa salah paham kepada orang lain, bahkan kita bisa keliru dalam langkah. Kita perlu berdoa supaya kita waspada. Paulus mengatakan berjaga-jagalah, berdoa, bertekun dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Dia menghendaki supaya Anda berdoa. Berdoa supaya kita tidak menyimpang daripada tujuan hidup kita. Dengan berdoa tujuan hidup kita jelas. Dengan tekun berdoa kita semakin menemukan bahwa arah dan jalan hidup kita jelas. Kita menjadi teladan bagi anak-anak. Kita menjadi teladan bagi banyak orang. Kita berdoa juga supaya dalam doa kita berdoa dengan tekun, kita berdoa dengan fokus. Sebab ada orang yang berdoa tutup mata tapi dia pemikiran di luar. Dia pemikiran tempat lain. Ya. Apalagi kalau doa syafaat, pendeta atau penatua dia ken khotbah lama, ampun. Itu orang pemikiran sudah lari kemana-mana. Ya. Kadang Bapak Ibu, saya waktu ibadah rumah tangga masih berjalan, saya berdoa, saya mendengar ada bunyi HP berbunyi, ting, majelis angkat, halo, Camara ketong ada ibadah. Padahal lagi berdoa, kita lagi berbicara dengan Tuhan.
Tapi telepon itu lebih penting daripada berbicara dengan Tuhan. Saya dengar dia bilang, oh katong ada ibadah, tapi bicara juga kadang keras-keras juga. Saya tidak menyinggung siapa-siapa, ini hanya pengalaman saya dalam persekutuan ibadah di Rayon. Ketekunan membuat orang mengerti dan kemudian orang tahu fokus dalam hidup. Berdoa supaya iblis tidak mengalihkan perhatian kita, agar kita tekun dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, bertekun dalam doa membuat kita menikmati sesuatu yang sesungguhnya Allah sediakan bagi kita. Ada seorang pendeta di abad 19 namanya Pendeta Turei. Dia mengatakan, kenapa kita harus berdoa? Ada 4 hal, saya kutip, dia sampaikan. Pertama, kita berdoa karena tadi sudah saya sebut, adanya iblis. Dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk kita melawan iblis. Anda tekun dalam doa, Anda mampu melawan iblis dengan iman yang teguh. Yang kedua, karena doa adalah cara yang Allah berikan agar kita bisa dapat memperoleh apa yang kita butuhkan dari Dia. Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus pergi berbicara dengan orang, atau Anda harus telepon untuk mohon bantuan. Doa adalah sarana untuk Anda mendapatkan sesuatu dari Allah. Anda harus berbicara kepada Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena doa merupakan sarana yang dipilih Allah supaya kita bisa memperoleh kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kasih karunia Allah akan mengalir bagimu jika Anda tekun dalam doa. Saya percaya itu yang diharapkan oleh manusia, kasih karunia. Jika orang hidup tanpa kasih karunia, Anda tidak hidup dalam pertolongan Allah. Tapi jika Anda hidup dalam kasih karunia Allah, Anda akan hidup dan Anda menemukan bahwa Allah sedang menolongmu dalam seluruh perjalanan hidupmu, dalam pergumulanmu, bersama keluargamu, bersama anak-anakmu, bersama pekerjaanmu. Anda memperoleh akses kasih karunia Allah hanya dengan doa. Yang keempat, menurut Turei, kenapa Anda harus berdoa? Karena doa yang disertai dengan ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan agar kita bisa memperoleh kelepasan daripada rasa khawatir kita. Hanya dengan doa Anda bisa lepas dari rasa khawatir. Hanya dengan doa Anda bisa terlepas daripada beban hidup. Dan apa yang akan Anda alami? Damai sejahtera Allah. Anda berdoa, Anda akan merasa bebanmu terlepas. Anda akan merasa Allah mengangkat persoalanmu. Dan Anda akan masuk dalam damai sejahtera Allah. Dan karena itu, tema yang diangkat oleh Majelis Sinode untuk kita bertekun dalam doa, baiklah di masa sekarang ini dengan beban hidup kita, kita jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup baru, sebuah budaya yang kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita. Bangun pagi berdoa, ucap syukur, terima kasih Tuhan, saya sudah bangun. Nafas hidup Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih untuk cinta yang terus kami dapatkan. Berdoa untuk kerja. Malam hari sebelum tidur, jangan langsung tidur, berdoa. Dan ini dilakukan dalam ketekunan terus-menerus. Jika itu dilakukan Bapak Ibu, saya kira ini budaya, gaya hidup baru. Jika sekarang Anda pakai masker, dan itu menjadi budaya pakai masker, Anda keluar pasti Anda ingat masker. Anda mau masuk di rumah orang, di toko, dimanapun Anda cuci tangan. Sekarang mulai budaya. Jika masker Anda pakai, jika Anda cuci tangan, saya tambah satu lagi. Lakukanlah yang pertama-tama berdoa sebelum ambil masker. Sebelum Anda keluar, Anda berdoa. Dan dilakukan dengan ketekunan. Jika ini Anda lakukan, Anda melakukan hal yang sungguh-sungguh menghadirkan damai sejahtera, kemuliaan Allah dalam hidupmu. Bahkan Allah akan membawa kamu untuk membawa damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Allah, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus berharap kepada Engkau. Pengharapan itu kami wujud nyatakan dalam doa, dan doa yang dilakukan dalam ketekunan. Untuk kami tekun senantiasa berdoa dan menjadikannya sebagai sebuah gaya hidup yang baru. Untuk terus-menerus kami berbicara dengan Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Kiranya firman-Mu memberkati kami dan membuat kami menjalani hidup dengan terus berharap kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Saya jemput umat Tuhan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan di sepanjang tempat, mari dalam persekutuan di rumah, bahkan dalam rumah gereja ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang memberi berkat kepada kita. Berikanlah persembahan terbaik kepada Tuhan melalui karya dan kerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami hendak memberikan persembahan dari apa yang Tuhan beri bagi kami Bapa. Mari Tuhan, terima persembahan kami dan ajar kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup dan tubuh jasmani kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, mari kita bersyafaat kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Allah, dengan hati yang terangkat kepadamu dalam ucapan syukur untuk pemeliharaan-Mu yang sungguh besar dan nyata bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih yang tetap terpelihara di dalam keluarga kami. Juga terima kasih bahwa kami terus merasakan cinta Tuhan yang Allah karuniakan bagi kami lewat kesehatan dan keselamatan yang kami alami. Kami bersyukur bahwa kami bisa melewati minggu yang telah kami lewati dalam berbagai pergumulannya, dan kami dapati bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di minggu ini kami datang lagi dalam syukur kami, dalam permohonan kami, karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan karena itu kami mohon supaya Bapa sertai kami di sepanjang minggu ini. Tolonglah kami dalam hidup yang kami jalani di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai Bapa, kami sebagai mama, kami sebagai oma opa, kami sebagai anak-anak, orang-orang muda, bahkan anak-anak kecil. Tuhan Yesus sayang kami semua dan pelihara kami dalam seluruh pergumulan hidup kami, tugas dan kerja kami. Biarlah kami mendapati bahwa kami tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengaruniakan kepada kami kebaikan di dalam seluruh karya kami, dan kami bisa dipakai untuk membawa kebaikan itu bagi orang lain. Tuhan Yesus, tolonglah kami juga yang bergumul dengan sakit dan penderitaan, dari rayon 1 sampai rayon 10 bagi jemaat Tuhan yang sakit, bagi jemaat Tuhan yang mengharapkan kesembuhan, orang-orang tua, bahkan orang-orang muda dan anak-anak. Tuhan Yesus sayang jemaat-Mu, dan Tuhan pulihkan mereka. Lihatlah dan pandangilah mereka Bapa, karena mereka berharap penuh kepada-Mu ya Allah. Dan Bapa berkenan nyatakan pemulihan itu dalam berbagai cara yang ditempuh oleh umat-Mu, supaya kesembuhan mana mereka alami, mereka tetap menjalani hidup di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi COVID dalam hubungan dengan pekerjaan, bahkan persoalan ekonomi keluarga. Kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli. Kami tahu Bapa tidak meninggalkan kami, karena janji-Mu tidak meninggalkan kami yakini dan kami pegang. Tuhan, tolong jemaat-Mu. Kami mendoakan mereka dan kami mohon Allah memberikan jalan keluar dalam persoalan mereka. Allah mengangkat beban-beban mereka, dan Allah memberikan kepada mereka sukacita. Bahkan kasih karunia Tuhan ada bagi hidup mereka, dan mereka tetap mendapati pertolongan Allah, mendapati pertolongan-Mu ya Bapa dalam hidup mereka, sehingga keberlangsungan hidup keluarga tetap terjamin. Karena kami tahu Bapa peduli bagi kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga yang bergumul dengan masa depan anak-anak. Tuhan sayang semua anak-anak. Biarlah mereka terus dipelihara oleh Tuhan. Di masa pandemi COVID mereka harus ada di rumah, tapi seluruh aktivitas persekolahan bahkan perkuliahan secara daring mereka ikuti. Dan biarlah Allah tetap menjaga sehingga masa depan mereka terjamin. Kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi kehidupan keluarga, bahkan bagi sesama, supaya hidup mereka adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk persekutuan hidup bergereja dan berjemaat. Tuhan sayang jemaat-Mu di dalam seluruh bentuk-bentuk pelayanan yang kami tahu tidak bisa jalan, tapi Tuhan memberikan kami hikmat untuk merumuskan pelayanan yang tepat. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tolong kami
supaya apapun yang dibuat bagi kehidupan bergereja dan berjemaat sungguh dirasakan manfaatnya. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi pemerintah kami, dan semua orang yang punya andil untuk menghadirkan kebaikan. Tuhan Yesus sayang mereka, berikan kepada mereka keselamatan, berikan kepada mereka hikmat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Tuhan menyertai pemerintah kami, orang-orang yang tulus melayani. Allah berkati mereka dengan sungguh-sungguh, supaya berkat Tuhan melimpah bagi hidup mereka. Mereka dipakai Allah untuk membawa kebaikan bagi masyarakat. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami semua. Biarlah persekutuan ibadah ini sungguh-sungguh kami mendapati bahwa Allah hadir dalam setiap rumah tangga, Allah hadir dalam setiap keluarga, dan mengaruniakan damai sejahtera bagi semua umat-Mu, bagi semua pengharapan mereka, bagi hidup yang dijalani. Terima kasih. Terima kasih untuk semua penatua diaken yang melayani. Terima kasih untuk ibu-ibu sebagai kantoria dan juga pemain keyboard. Terima kasih untuk tim multimedia yang berperan sehingga ibadah ini bisa diikuti oleh semua anggota jemaat. Tuhan, terima pelayanan yang telah dibuat, berkat dan rahmat-Mu melimpah atas hidup mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, pengharapan hidup kami. Teruslah pelihara kami Bapa, dan kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu, Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, dengarkanlah pengutusan. Pada hakikatnya, setiap produk budaya mempunyai nilai mulia. Namun karena manusia telah jatuh dalam dosa, budayanya juga dapat memiliki nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Untuk itu kebudayaan mesti terbuka untuk diperbarui. Cara memperbarui kebudayaan menurut iman Kristen adalah dengan menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai dan praktik budaya yang sesuai dengan iman Kristen, yaitu yang mendukung keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Mari menjadi jemaat yang bertekun dalam doa dan menjadi gereja yang terus berdoa. Pandemi COVID-19 memberi waktu untuk kita berdoa dan memulai karya kita dari rumah untuk merawat dan menyelamatkan kehidupan. Mari kita berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Yang
Jemaat yang dikasihi Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang gelap dan dari penyakit yang menakutkan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Salam. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami tertunduk di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah menuntun ibadah Minggu pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ini ya Bapa, kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pergumulan hidup kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami mohon kiranya Tuhan tetap menuntun kami, mulai dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Amin.